komitmen yang kita udah sepakatin sama-sama bahwa ada target-target untuk Coach Sintayong sebagai profesional dan dari saya sebagai profesional punya kesepakatan. Sebanyak 5 alasan PSSI wajib memperpanjang kontrak Sintayong di Timnas Indonesia hingga 2027 akan coba diulas Mimin. Sebanyak 5 alasan PSSI wajib memperpanjang kontrak Sintayong di Timnas Indonesia hingga 2027 akan coba diulas Mimin. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan berbicara perpanjangan kontrak Sintayong hingga 2027 jika pelatih asal Korea Selatan itu mencapai 2 target, yakni meloloskan Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan menembus perempat final Piala Asia U23 2024. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Setelah lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, skuad asuhan Sintayong selangkah lagi lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang kontra Timnas Yordania U23 di matchday pamungkas Grup A untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Berikut 5 alasan yang mendorong PSSI untuk memperpanjang kontrak Sintayong di Timnas Indonesia hingga 2027. 1. Populer di kalangan pecinta sepak bola. Sintayong telah memperoleh banyak penggemar di Indonesia. Pada awal Februari 2024, banyak fans Timnas Indonesia di media sosial yang menginisiasi petisi agar PSSI memperpanjang kontrak Sintayong. 2. Visi jangka panjang. Skema pemain Timnas Indonesia saat ini rata-rata berusia 21 tahun. Dengan pendekatan yang tepat, Timnas Indonesia berpotensi menjadi kekuatan utama di Asia dalam 5-10 tahun ke depan. Pemain muda yang berkembang bersama pemain berpengalaman seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan memperkuat Timnas Indonesia di tingkat Asia. 3. Menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berhasil, Timnas Indonesia akan semakin dekat dengan Piala Dunia 2026. Keberadaan pemain keturunan berkualitas diharapkan akan memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi yang dimulai September 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan 1 kalimat pamungkas untuk meyakinkan Erick Thohir agar secepatnya memperpanjang kontrak Sintayong. Ayo teman-teman, yakinkan PSSI bahwa Sintayong pantas dikontrak seumur hidup. Di bawah Sintayong Timnas Indonesia semakin gak ngotak. Banyak sudah negara-negara raksasa sepak bola berhasil ditumbangkan Timnas Indonesia di bawah asuhan ST. Ditambah lagi ranking FIFA yang naik drastis. Ayo Garuda, tunjukkan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa tembus Piala Dunia 2026. Bravo ST, bravo Timnas. Di sisi lain, jangan lupa juga 1 kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut ke poin berikutnya teman-teman. 4. Prestasi di Piala Asia U23. Sintayong berhasil mencatatkan sejarah dengan membawa Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan di Piala Asia U23, mengalahkan Timnas Australia U23 dengan skor 1-0. Timnas Indonesia U23 berpeluang untuk mencatatkan sejarah lebih lanjut dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. 5. Peningkatan ranking FIFA. Dengan dukungan Sintayong, ranking FIFA Timnas Indonesia telah meningkat signifikan dari posisi 173 ke 134. Timnas Indonesia bahkan berhasil melampaui peringkat Malaysia yang kini berada di posisi 138. Media Malaysia sempat merespons peningkatan ini dengan menyarankan agar Timnas Indonesia menguji kekuatannya melawan Korea Selatan. Menurut Mimin,
Berdasarkan 5 alasan tersebut, memperpanjang kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia hingga 2027 tampaknya menjadi langkah yang tepat. Shin Tae-yong telah menunjukkan komitmen dan kemampuannya dalam mengembangkan Timnas Indonesia, baik dari segi prestasi maupun peringkat FIFA. Selain itu, dukungan kuat dari publik Indonesia dan potensi pemain muda yang berkembang dengan baik menambah alasan positif untuk mempertahankan Shin Tae-yong sebagai pelatih. Dengan visi jangka panjang dan pencapaian yang telah diraih, Shin Tae-yong memiliki potensi untuk membawa Timnas Indonesia mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Yes, alhamdulillah baru saja dibahas Mimin. Erick Thohir langsung siap perpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan rencananya untuk memperpanjang masa kerja Shin Tae-yong sebagai pelatih hingga tahun 2027. Erick menekankan bahwa baik PSSI maupun Shin memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target yang ditetapkan di Piala Asia U23 2024. Kontrak Shin sebagai pelatih Timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Erick telah bertemu dengan Shin untuk membicarakan perpanjangan kontrak yang diinginkan oleh PSSI. Shin telah mencapai target awalnya dengan membawa Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya pada Januari 2024. Saat ini, ia tengah berupaya untuk mencapai target berikutnya, yaitu membawa Timnas Indonesia U23 mencapai babak perempat final Piala Asia U23 2024. Erick menegaskan bahwa PSSI berkomitmen untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada Shin, namun dengan syarat ia harus berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Erick juga meminta masyarakat untuk tidak menginterpretasikan situasi masa depan Shin sebagai pelatih Timnas Indonesia secara berlebihan. Kita sudah memiliki kesepakatan bersama mengenai target yang harus dicapai oleh pelatih Shin Tae-yong dan saya, ujar Erick di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 April 2024. Jadi, tidak perlu menimbulkan polemik, sudah ada kesepakatan yang disepakati, tambah Menteri BUMN tersebut. Lebih lanjut, Erick menjamin bahwa jika Shin berhasil mencapai target yang ditetapkan, PSSI akan memberikan perpanjangan kontrak selama 3 tahun hingga tahun 2027. Saya sudah mengkonfirmasikannya, akan sampai tahun 2027, tegas Erick. Shin Tae-yong. Di sisi lain, Shin tengah mendekati pencapaian membawa Timnas Indonesia U23 mencapai babak perempat final Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 dengan 3 poin dari 2 pertandingan. Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak kejutan dengan mengalahkan Timnas Australia 1-0 di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Kamis, 18 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Mereka hanya perlu meraih hasil imbang dalam pertandingan melawan Timnas Yordania U23 untuk melaju ke babak perempat final pada Minggu, 21 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut Mimin, terlihat bahwa Erick Thohir dan PSSI memiliki komitmen yang kuat terhadap Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan dan pengakuan terhadap kinerja Shin dalam membawa Timnas Indonesia mencapai prestasi di Piala Asia. Pemberian perpanjangan kontrak hingga tahun 2027 menunjukkan bahwa Erick dan PSSI yakin dengan kemampuan Shin untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Namun, penting bagi Shin untuk terus bekerja keras dan memastikan bahwa timnya mencapai target yang telah ditetapkan, seperti yang diharapkan Erick. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga sangat penting untuk mendukung timnas dan pelatihnya dalam mencapai prestasi. Masyarakat sebaiknya mendukung dengan positif dan tidak membuat polemik yang dapat mengganggu konsentrasi tim dan pelatih dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, langkah PSSI dalam memberikan dukungan dan komitmen kepada Shin Tae-yong menunjukkan upaya untuk membangun fondasi yang kuat bagi sepak bola Indonesia. Semoga dengan dukungan dan kerja keras bersama, Timnas Indonesia bisa mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan. Ivar Jenner comeback? Prediksi line-up Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024.
Prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Yordania U23 di pertandingan terakhir Grup A Piala Asia U23 2024 menjadi topik menarik teman-teman. Pertandingan yang akan digelar pada Minggu, 21 April 2024 pukul 22.30 WIB ini menandai kembalinya Ivar Jenner, yang akan memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Jenner sebelumnya absen saat Timnas Indonesia U23 mengalahkan Australia U23 1-0 karena mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Qatar U23 pada pertandingan pertama Grup A. Kini, Jenner dipastikan siap bermain dan diperkirakan akan tampil sejak menit awal bersama Nathan Choeaon, yang bermain impresif sebagai gelandang tengah saat Timnas Indonesia U23 mengalahkan Australia U23. Kabar baik lainnya adalah Justin Hubner yang berpotensi masuk dalam starting line-up di laga ini. Hubner, yang baru bergabung setelah memperkuat Cerezo Osaka, sebelumnya hanya bermain selama 18 menit dalam pertandingan melawan Australia U23 karena kondisi fisik yang belum optimal. Saat ini, Hubner telah pulih dan siap berkontribusi di lini pertahanan Timnas Indonesia U23, menggantikan peran Muhammad Ferrari di lini belakang bersama Kapten Rizky Ridho dan Komang Teguh. Dengan demikian, susunan bek tengah Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan diisi oleh Hubner, Rizky Ridho, dan Komang Teguh, sementara lini tengah akan dikuasai oleh Ivar Jenner dan Nathan Choeaon. Di posisi wingback kanan, Fajar Fatur akan menjadi pilihan. Sedangkan di sisi kiri, Pratama Arhan diprediksi akan tampil. Di lini depan, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk dipercaya untuk menjadi ujung tombak serangan Timnas Indonesia U23. Susunan pemain prediksi Timnas Indonesia U23 versus Timnas Yordania U23 Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 11, 3, 4, 3 Hernando Ari, Komang Teguh, Rizky Ridho, Justin Hubner, Fajar Fatur, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk. Menurut Mimin, prediksi susunan pemain Timnas Indonesia U23 untuk pertandingan melawan Timnas Yordania U23 menunjukkan tim yang cukup kompetitif dan memiliki kekuatan di berbagai posisi. Kembalinya Ivar Jenner dan kehadiran Justin Hubner diharapkan dapat meningkatkan performa lini tengah dan pertahanan tim. Pilihan pelatih untuk memasukkan Fajar Fatur dan Pratama Arhan sebagai wingback juga tampaknya tepat untuk memberikan dukungan di sektor sayap, baik untuk pertahanan maupun serangan. Di lini depan, kehadiran Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Rafael Struijk diharapkan dapat menciptakan peluang gol bagi Timnas Indonesia U23. Namun, tetap perlu diingat bahwa prediksi ini hanyalah perkiraan dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pertandingan, termasuk taktik, kondisi fisik pemain, dan performa tim lawan. Kunci utamanya adalah bagaimana tim bisa bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai kemenangan. Kabar terbaru teman-teman. Erick Thohir ingin kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia jadi modal lawan Yordania U23. Timnas Indonesia U23 berhasil memenangkan pertandingan melawan Timnas Australia U23 dengan skor 1-0 pada matchday kedua Grup A Piala Asia U23 2024. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sangat menghargai pencapaian ini dan melihat kemenangan ini sebagai motivasi yang kuat untuk menghadapi Timnas Yordania U23 di pertandingan terakhir. Pertandingan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, 19 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol dalam pertandingan dicetak oleh Komang Teguh pada menit ke-45 setelah menerima umpan yang baik dari Nathan Choeaon. Erick memberikan pujian tinggi kepada pemain Timnas Indonesia U23 atas kerja keras dan semangat yang ditunjukkan. Ia menganggap bahwa tim ini mampu bangkit dari kekalahan kontroversial melawan Qatar U23. Pemain-pemain menunjukkan karakter Indonesia yang sejati. Saya sangat bangga dengan semangat dan performa mereka, terutama setelah kekalahan pertama. Ini adalah semangat yang kita inginkan dari tim nasional, kata Erick seperti yang dilansir dari situs resmi PSSI. Kemenangan ini membantu Timnas Indonesia U23 mempertahankan peluang untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024.
Saat ini, tim ini menduduki posisi kedua di grup A dengan 3 poin. Erik juga menekankan pentingnya mempertahankan performa terbaik untuk pertandingan selanjutnya melawan timnas Yordania U23. Ia berharap kemenangan ini akan menjadi motivasi besar untuk pertandingan penentu tersebut. Kerja keras akan menentukan hasil. Meskipun ada pertandingan lain yang mempengaruhi posisi di grup, yang terpenting adalah semangat dan perjuangan hingga akhir pertandingan. Jika pemain memberikan yang terbaik, kita akan selalu mendukung dan bangga dengan timnas, tambah Erik. Pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan timnas Yordania U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifah pada Minggu, 21 April 2024. Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang untuk mencapai target lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Menurut Mimin, kemenangan timnas Indonesia U23 atas timnas Australia U23 bukan hanya sekedar angka dalam skor, tetapi juga menunjukkan karakter dan semangat tim dalam menghadapi setiap pertandingan. Apresiasi dari Erick Thohir juga menegaskan pentingnya dukungan dan pengakuan terhadap prestasi para pemain. Kini, tantangan berikutnya adalah mempertahankan performa dan semangat juang untuk mencapai target yang lebih tinggi di turnamen ini. Yes, alhamdulillah teman-teman. Terbang ke Qatar, Ketum PSSI Erick Thohir bakal wawancara dengan 3 calon direktur teknik. PSSI tengah intensif mencari figur yang cocok untuk menjabat sebagai direktur teknik, Dirtek, menggantikan Indra Syafri. Dalam perkembangan terbaru, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berencana terbang ke Doha, Qatar untuk bertemu dengan 3 kandidat yang berpotensi untuk menempati posisi tersebut. Indra Syafri saat ini masih menduduki posisi Dirtek dan juga menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Erick mengatakan akan melakukan wawancara dengan 3 calon Dirtek di Qatar pada hari Minggu, 21 April 2024. Menurut Erick, Qatar dipilih sebagai lokasi pertemuan yang tepat karena salah satu calon berasal dari Eropa. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga akan bermain melawan Yordania U23 pada hari itu, sehingga calon Dirtek dapat sekaligus melihat performa tim. Saya akan melakukan wawancara dengan beberapa calon Dirtek di Doha, Qatar pada 21 April nanti, kata Erick kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 19 April 2024. Erick tidak merinci identitas dari 3 calon Dirtek yang akan diwawancarai. Namun, ini menunjukkan adanya kemajuan dalam proses seleksi tersebut. Pada bulan Maret, Erick telah menyebut bahwa ada 3 hingga 4 nama yang sedang direview untuk posisi tersebut, termasuk kandidat dari Jerman, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Saya sedang meninjau siapa yang terbaik dari 3 hingga 4 nama yang masuk, ujar Erick di Stadion Madia pada 23 Maret 2024. Sebelumnya, Frank Wormuth sempat dianggap sebagai kandidat kuat untuk menjadi Dirtek PSSI menggantikan Indra Syafri. Namun, Wormuth memilih menjadi konsultan untuk timnas Indonesia U17 yang berlaga di Piala Dunia U17 2023 dan tidak melanjutkan kiprahnya di PSSI. Menurut Mimin, proses pencarian direktur teknik oleh PSSI menunjukkan komitmen mereka dalam memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas sepak bola Indonesia. Langkah Erick Thohir untuk terbang ke Qatar menunjukkan seriusnya PSSI dalam menyeleksi kandidat yang tepat dari berbagai belahan dunia. Memilih kandidat dengan latar belakang internasional, seperti yang berasal dari Eropa, bisa menjadi langkah yang positif untuk memperkaya pengetahuan dan metode yang diterapkan di dalam organisasi PSSI. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi dan potensi sepak bola Indonesia. Selain itu, perlu transparansi lebih lanjut kepada publik mengenai proses seleksi dan kriteria yang digunakan dalam menentukan kandidat terbaik. Hal ini akan membantu menciptakan kepercayaan publik terhadap integritas dan objektivitas proses pemilihan. Pemilihan direktur teknik yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan sepak bola Indonesia ke depannya, mulai dari pengembangan pemain, metode pelatihan, hingga strategi kompetisi. Oleh karena itu, proses seleksi ini sebaiknya dilakukan dengan cermat dan matang untuk mendapatkan kandidat yang benar-benar berkualitas dan dapat membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Alhamdulillah teman-teman.
Pelatih Timnas Australia U23 bongkar alasan kalah dari Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Kami frustrasi. Pelatih Timnas Australia U23, Tony Vidmar, menyebutkan alasan kekalahan timnya dengan skor 0-1 dari Timnas Indonesia U23 pada pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 2024, Kamis malam. Menurutnya, pemainnya terlalu terburu-buru dalam mengeksekusi peluang, meskipun mendominasi permainan. Timnas Australia U23 mempunyai 3 kesempatan emas untuk mencetak gol melalui Mohamed Toure dan kawan-kawan, tetapi kiper Timnas Indonesia U23, Hernando Ari, berhasil menggagalkannya. Hernando Ari menjadi pahlawan Timnas Indonesia U23 dengan penyelamatan penalti dari Mohamed Toure pada menit ke-25. Trio bek tengah, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Komang Teguh, juga bermain luar biasa dalam pertahanan, membuat Timnas Australia U23 kesulitan mencetak gol. Kami tampil baik dalam pertandingan ini, memainkan sepak bola yang berkualitas. Meskipun kami menciptakan peluang, kiper Timnas Indonesia U23 tampil sangat baik dalam pertahanan, ujar Vidmar mengutip dari situs resmi AFC. Kami merasa frustrasi dengan kondisi tersebut, tetapi saya tidak bisa menyalahkan cara kami bermain. Kami perlu lebih tenang di depan gawang dan mengurangi terburu-buru dalam peluang, tambah Vidmar. Kekalahan ini membuat Timnas Australia U23 berada dalam posisi sulit untuk melaju ke perempat final. Mereka harus menang melawan Qatar U23 di laga terakhir grup A dan berharap Yordania U23 mengalahkan Timnas Indonesia U23. Jika skenario ini terjadi, Australia U23 dan Yordania U23 akan memiliki poin yang sama. Dalam situasi tersebut, head-to-head menjadi kriteria penentu utama. Karena pertandingan pertama antara keduanya berakhir imbang 0-0, selisih gol akan menjadi penentu. Oleh karena itu, Timnas Australia U23 harus menang dengan skor meyakinkan atas Qatar U23 untuk tetap memiliki harapan lolos ke perempat final. Menurut Mimin, meskipun Timnas Australia U23 mendominasi permainan dan menciptakan peluang yang cukup, kegagalan mereka dalam menyelesaikan peluang menjadi alasan utama kekalahan. Kiper Timnas Indonesia U23, Hernando Ari, juga bermain sangat baik, menyelamatkan timnya dari kebobolan. Tony Vidmar, pelatih Australia U23, seharusnya fokus pada strategi penyelesaian peluang dan menenangkan pemainnya di depan gawang lawan untuk meningkatkan peluang mereka dalam pertandingan selanjutnya. AFC beri julukan spesial ke Hernando Ari. Usai tampil gacor di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Australia di Piala Asia U23, AFC memberikan julukan istimewa kepada Hernando Ari setelah penampilan impresifnya dalam laga antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Australia U23 pada Piala Asia U23 2024. Kabar ini diumumkan melalui akun media sosial Twitter AFC. Timnas Indonesia U23 berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis 18 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol dalam pertandingan itu dicetak oleh Komang Teguh Trisnanda di menit ke-45. Namun, kemenangan tersebut tak lepas dari kontribusi gemilang Hernando Ari. Kiper dari Persebaya Surabaya tersebut berhasil melakukan sejumlah penyelamatan penting dan mencatatkan clean sheet. Salah satu aksi penyelamatan brilian Hernando terjadi di menit ke-25 saat ia berhasil menepis eksekusi penalti oleh Mohamed Toure, sehingga menjaga gawang Indonesia tetap aman. Setelah pertandingan, AFC memberikan julukan spesial untuk kiper asal Semarang ini, menyebutnya sebagai The Great Wall, Hernando Ari, yang artinya tembok besar. Melalui akun Twitter Afca Siancup pada Jumat, 19 April 2024. Penampilan cemerlang Hernando Ari membantu Indonesia meraih 3 poin pertama dalam Piala Asia U23. Tim asuhan Shin Tae-yong ini kini berpeluang melaju ke babak perempat final turnamen. Saat ini, Garuda Muda menempati posisi kedua dalam klasemen grup A Piala Asia U23 2024 dengan koleksi 3 poin, hanya terpaut 3 poin dari Timnas Qatar U23 yang memimpin klasemen. Pada laga terakhir, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Yordania U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha.
Pada Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia U23 hanya perlu mengamankan hasil imbang dalam laga tersebut mengingat Timnas Yordania dan Timnas Australia U23 saat ini hanya mengumpulkan 1 poin. Hasil imbang sudah cukup bagi Hernando Ari dan timnya untuk memastikan posisi sebagai runner-up grup. Menurut Mimin, Hernando Ari benar-benar menunjukkan penampilan yang luar biasa dalam pertandingan tersebut. Ia tidak hanya menyelamatkan tendangan penalti krusial, tetapi juga berkontribusi besar dalam menjaga gawang Indonesia tetap kosong. Julukan The Great Wall yang diberikan oleh AFC sepenuhnya pantas untuknya mengingat performa briliannya dalam laga tersebut. Ini tentunya menjadi dorongan moral bagi Hernando dan Timnas Indonesia U23 untuk melanjutkan performa bagus mereka dalam pertandingan selanjutnya. Simak info ini baik-baik teman-teman. 2 cara Indonesia lolos perempat final Piala Asia U23. Peluang Timnas Indonesia U23 untuk melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 menjadi lebih terbuka setelah berhasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 pada Kamis, 18 April 2024. Meskipun sebelumnya mengalami kekalahan dari Qatar, Indonesia bangkit dengan kemenangan penting atas Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, performa tim meningkat pesat dan berani menampilkan permainan agresif melawan Australia. Gol yang dicetak oleh Komang Teguh Trisnanda memastikan kemenangan 1-0 untuk Indonesia. Kemenangan ini membuat Indonesia naik dari posisi dasar klasemen grup A ke posisi kedua dengan mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Meski tertinggal 3 poin dari Qatar yang sudah memastikan tempat di perempat final setelah 2 kemenangan, Indonesia masih punya peluang. Tiket kedua untuk melaju ke perempat final akan diperebutkan pada pertandingan terakhir grup A pada 21 April 2024. Indonesia akan berhadapan dengan Yordania, sementara Qatar akan menghadapi Australia. Jika 2 atau lebih tim memiliki poin yang sama, akan ada beberapa kriteria penentuan, seperti head-to-head, selisih gol, jumlah gol yang dicetak, adu penalti, poin kedisiplinan, dan undian. Berikut 2 skenario yang bisa membuat Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. 1. Menang. Kemenangan atas Yordania akan memastikan Indonesia berada di posisi 2 besar dengan 6 poin. Dengan 6 poin, Indonesia tidak akan bisa disalip oleh Yordania atau Australia. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu bergantung pada hasil pertandingan antara Qatar dan Australia. 2. Bermain seri. Jika hanya meraih 1 poin dari hasil seri, Indonesia tetap bisa memastikan tempat di perempat final dengan 4 poin. Jika Australia berhasil mengalahkan Qatar, poin antara Australia dan Indonesia akan sama. Namun, berkat kemenangan head-to-head atas Australia pada Kamis 18 April, Indonesia akan tetap melaju ke perempat final. Menurut Mimin, kemenangan Indonesia atas Australia adalah langkah yang sangat positif dan meningkatkan peluang mereka untuk melaju ke perempat final. Timnas Indonesia U23 menunjukkan perbaikan dalam performa mereka, terutama setelah kekalahan awal dari Qatar. Ini menunjukkan mental dan karakter tim yang kuat. Namun, penting bagi Indonesia untuk tetap fokus dan konsisten dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, terutama saat berhadapan dengan Yordania. Meskipun ada keuntungan dalam head-to-head dengan Australia, tidak ada yang pasti dalam sepak bola, dan setiap pertandingan memiliki risikonya sendiri. Mengamankan kemenangan atau setidaknya hasil seri dalam pertandingan selanjutnya akan sangat krusial. Hal ini akan memastikan posisi mereka di perempat final dan memberi kepercayaan diri lebih untuk menghadapi tahapan-tahapan berikutnya dalam turnamen ini. Semoga Timnas Indonesia U23 bisa mempertahankan performa dan semangat juangnya untuk meraih hasil terbaik dalam Piala Asia U23 2024. Yes, alhamdulillah. Timnas Indonesia U23 diakui dunia. Selamat, fisik timnas main 90 menit makin kuat. Mayoritas pemain Timnas Indonesia U23 menunjukkan performa terbaiknya dalam Piala Asia U23 2024. Dari 23 pemain, 21 diantaranya sudah berada di puncak performanya. Baik yang bermain di dalam maupun luar negeri, mereka semua dalam kondisi terbaik. Hanya Pratama Arhan dan Justin Hubner yang belum lama memulai kompetisi.
Meskipun begitu, Hubner sudah bermain penuh di Liga Inggris sebelum bergabung dengan tim di Jepang. Arhan saat ini masih dalam fase pemanasan karena klubnya, Suwon FC, baru memulai kompetisi di Liga Korea. Namun, kondisinya tetap baik dan tidak terlalu tertinggal. Hal ini membuat seluruh pemain dalam kondisi fit dan prima. Tidak ada yang tampak lelah atau keletihan selama Piala Asia U23 2024, dan masa otot mereka dalam kondisi terbaik. Gembengan dari pelatih Shin Tae-yong yang selalu menekankan ketahanan fisik tampaknya telah memberikan hasil. Pemain seperti Rizky Ridho dan yang lainnya menunjukkan ketahanan yang baik dan tidak mudah menyerah. Mayoritas pemain timnas U23 yang tampil di Piala Asia U23 2024 mendapatkan pengalaman bermain di Liga 1. Mereka menjadi andalan di klub masing-masing, seperti Komang Teguh Trisnanda yang telah tampil 12 kali bersama Borneo FC. Kondisi ini memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi laga penting melawan Yordania. Mereka berada dalam kondisi terbaik untuk memastikan kemenangan dan lolos ke babak berikutnya. Menurut Mimin, pemain timnas Indonesia U23 yang tampil dalam Piala Asia U23 2024 menunjukkan dedikasi dan persiapan yang matang. Performa mereka yang baik menunjukkan bahwa persiapan fisik dan mental sebelum turnamen berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan pentingnya latihan yang intensif dan fokus pada ketahanan fisik yang ditekankan oleh pelatih Shin Tae-yong. Keberhasilan ini juga menunjukkan potensi besar dari generasi muda sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman bermain di kompetisi domestik yang kompetitif seperti Liga 1, pemain-pemain ini mendapatkan kesiapan dan mentalitas juara yang diperlukan dalam turnamen internasional. Namun, untuk mencapai kesuksesan jangka panjang, penting bagi federasi sepak bola dan klub-klub untuk terus mendukung dan mengembangkan talenta muda ini. Dengan memberikan kesempatan bermain dan pengembangan yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional lebih lanjut.